Halo guys, balik lagi sama gue Ragil dan kembali lagi kita di podcast Restu Ibu. Kali ini gue di sini bakal ngebahas temanya adalah etika bahagia yang sempurna. Etika bahagia yang sempurna itu bentuknya gimana sih? Etika bahagia ini pun sudah menjadi perdebatan oleh filsuf-filsuf dulu, yang dimana setelah gue rangkum, istilah bahagia itu eudaimonia adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti kenyamanan dan kebahagiaan. Maksud etika bahagia yaitu dengan melakukan kebajikan. Lagi-lagi kebajikan, karena kebajikan kita akan merasa nyaman atau tentram, puas dan bahagia. Karena hakikatnya etika adalah persoalan berbuat baik atau bajik dan hidup yang seimbang atau nyaman. Karena semuanya sudah tertulis dengan baik, maka untuk kalian yang sedang bingung, bahagia yang dimaksud itu apa? Karena seutuhnya kita akan mencapai kebahagiaan, kita harus menjadi orang yang baik. Dan timbullah pertanyaan, apa sangkut pautnya ketika kita mau bahagia, kita harus menjadi orang yang baik? Karena orang baik adalah orang yang baik dalam dirinya sendiri. Seseorang yang baik melakukan kebajikan, tetapi bukan karena kebajikan itu ia menjadi orang yang baik, karena sebelumnya memang sudah merupakan orang yang baik. Tindakan yang baik akan membuat orang tersebut lebih baik dan membangun watak yang lebih baik pula. Karena ketika kita menjadi orang yang baik kepada diri kita sendiri dan untuk manusia yang lain adalah salah satu kita untuk menuntun menuju kebahagiaan yang sejati. Maka dari itu kebahagiaan pun ada etikanya. Dan supaya bahagia kita menjadi bahagia yang sejati, dan jangan sampai kita merasakan atau istilah bahagia di atas penderitaan orang lain. Dan di sini Aristoteles pernah menidentifikasikan eudaimonia sebagai aktivitas jiwa sesuai dengan kebajikan. Dia meyakini bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah untuk mencapai eudaimonia, kebahagiaan. Aristoteles mengidentifikasikan beberapa kebajikan termasuk keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai eudaimonia ini. Kebajikan dapat dikembangkan melalui latihan pembiasaan. Dan ini ada 4 prinsip yang ditulis oleh Aristoteles. Kebajikan sebagai kualitas seseorang untuk mencapai kebahagiaan. Kedua, kebajikan juga bersifat universal dan diakui oleh semua budaya sebagai kualitas dasar yang dibutuhkan untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang kedua, keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi ketakutan dan bahaya dengan percaya diri. Ketiga, keadilan. Keadilan adalah kualitas diri dengan bersikap adil dan memberinya apa yang seharusnya didapatkan. Yang keempat, kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melakukan penilaian dan keputusan yang baik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi ini adalah unsur prinsip yang sudah ditulis oleh Aristoteles. Dan dari mana kita tahu kebajikan? Ada beberapa indikator yang ditawarkan Aristoteles, yaitu imitasi, internalisasi, aksi, dan habit. Maka dari itu kebahagiaan itu pun punya etika sendiri. Maka dari itu kenapa kita harus menjadi orang yang bahagia, serta kenapa kita harus jadi orang baik dulu supaya bisa jadi orang yang bahagia. Karena sejatinya hakikatnya manusia menjadi orang baik adalah menuntun kita untuk lebih dekat dengan kebahagiaan. Maka dari itu janganlah kalian pernah capek untuk menjadi orang yang baik, karena orang baik sama dengan orang bahagia. Nah, dari situ pun orang yang baik akan menuntun hidupnya menjadi lebih baik pula. Makanya kita harus membangun habit dan aksi bahwa kita harus menjadi orang yang baik untuk menuju kebahagiaan yang mau kita capai dengan cara yang baik.
Mungkin sampai di sini aja dulu podcast Restu Ibu kali ini. Gua Ragil, terima kasih untuk semua pendengar podcast Restu Ibu. Jangan lupa di like and subscribe. Support terus channel podcast Restu Ibu. Gua Ragil, gua pamit, gua izin undur diri. Terima kasih.